Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tri Ayu Cahya Gumilar, NPM 119020356 dari kelas manajemen 3J, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang inovasi hijau dan non-hijau, khususnya pada perusahaan manufaktur seperti Adidas. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai inovasi hijau dan non-hijau, kita harus tahu dulu nih, apa sih industri itu? Industri adalah proses produksi barang dalam jumlah besar yang erat kaitannya dengan gedung-gedung besar serta karyawan dalam jumlah yang banyak dan mesin yang canggih. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri adalah kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Nah, untuk jenisnya sendiri, industri itu kebagi menjadi 3 secara umum. Pertama, industri ekstantif, yang kedua, industri non-ekstantif, dan yang ketiga, industri fasilitas. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, ada industri ekstraktif. Industri ekstraktif adalah industri yang dimana si perusahaan itu memanfaatkan bahan baku dari lingkungan sekitar secara langsung. Contohnya seperti industri pertanian, industri peternakan, dan perkebunan. Kedua, ada industri non-ekstraktif yang dimana si perusahaan memanfaatkan bahan baku dari selain alam. Contohnya industri pemintalan kapas, dan industri kayu lapis. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu ada industri fasilitas, yang dimana industri ini menjual layanan dan diberikan kepada khalayak ramai atau orang banyak, seperti industri perbankan, industri perdagangan antar negara. Nah, setelah kita membahas tadi mengenai jenis-jenis industri, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis perusahaan. Jenis perusahaan sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada perusahaan ekstraktif. Kedua, ada perusahaan agraris. Ketiga, ada perusahaan jasa. Yang keempat, ada perusahaan dagang. Dan yang kelima, ada perusahaan manufaktur. Yang pertama, ada perusahaan ekstraktif. Seperti yang sebelumnya sudah disinggung, perusahaan ekstraktif merupakan perusahaan yang mengambil segala sesuatunya itu berasal dari alam, alias memanfaatkan apapun yang ada di alam. Yang kedua, yaitu ada perusahaan agraris, yang dimana perusahaan agraris ini yaitu mengelola sumber daya alam, seperti contohnya perusahaan agrobisnis. Yang ketiga, yaitu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa sendiri yaitu mereka menjual atau memberikan layanan jasa kepada masyarakat seperti kantor akuntan, asuransi, dan perbankan. Yang keempat yaitu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang seperti namanya adalah perusahaan yang usaha utamanya yaitu membeli suatu barang lalu dijual kembali kepada para pelanggan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah usaha yang dilakukan sebuah perusahaan dalam mengelola barang baku menjadi barang jadi atau setengah jadi yang untuk dijual kembali kepada para konsumen. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal sebelumnya, bahwa saya di sini ingin menjelaskan tentang perusahaan manufaktur khususnya Adidas. Seperti yang kita semua tahu bahwa Adidas merupakan salah satu dari banyaknya perusahaan yang memproduksi berbagai jenis sepatu. Namun, Adidas tidak hanya memproduksi sepatu tetapi alat olahraga lain. Nah, untuk pusat perusahaannya sendiri, Adidas berpusat di Herzogenaurach, Jerman. Untuk Adidas sendiri juga pertama kali didirikan oleh Adolf Dassler pada tanggal 18 Agustus 1949 dengan peluncuran produk pertamanya pada tahun 1950. Pada tahun 1980-an, Adi Dassler meninggal dunia, sehingga alih perusahaan Adidas
diambil atau dipegang oleh istrinya yang bernama Kate dan anak-anaknya. Hingga sampailah pada tahun 1990-an di bawah kepemimpinan Robert Louis Dreyfus, Adidas menjadi perusahaan manufaktur yang berbasis penjualan. Dan pada tahun 1995, Adidas mulai resmi go public, bahkan mencatat sahamnya pada Bursa Efek Frankfurt dan Paris. Hingga pada tahun 1996 atau 1 tahun setelah Adidas dinyatakan go public, Adidas menjadi produsen bagi 6.000 atlet dari 33 negara dalam sebuah acara olimpiade. Bahkan hal tersebut menjadikan penjualan Adidas naik sekitar 50% dari biasanya. Bahkan 1 tahun pula setelahnya, yaitu tepatnya pada tahun 1997, Adidas dapat mengakuisisi perusahaan Salomon Group dengan merek Tyler Movic. Nah, untuk produk yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan Adidas mulai dari tahun 1949 sampai hari ini, yaitu ada banyak sekali, diantaranya alat-alat olahraga untuk berlari, untuk training, untuk bermain bola, bermain basket, bahkan di luar sport seperti golf, sepeda, dan lain-lain. Nah, untuk inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Adidas sendiri dalam mempromosikan produknya agar tidak ketinggalan oleh produk dari perusahaan sejenis, yaitu melakukan berbagai inovasi terutama pada produknya yang dikenal oleh masyarakat luas seperti sepatu. Perusahaan Adidas sendiri melakukan inovasi kepada sepatu yang mereka produksi dan mereka jual dengan 3 cara. Yang pertama ada inovasi Futurecraft 4D, yang kedua ada Poolbuster HD, dan yang ketiga ada Futurecraft Strong. Inovasi yang dilakukan Adidas yang pertama ada Adidas Futurecraft 4D. Adidas Futurecraft 4D merupakan terobosan yang dilakukan oleh perusahaan Adidas, di mana Adidas Futurecraft 4D ini telah dilakukan penelitian sejak pertengahan tahun 2015, tetapi perusahaan Adidas sendiri baru berani meluncurkan produknya pada tahun 2017 dengan meluncurkan 300 pasang sepatu sebagai edisi terbatas dan untuk khalayak umum sebanyak 5.000 pasang sepatu. Setelah melakukan inovasi dengan Futurecraft 4D pada tahun 2017, Adidas nggak berhenti nih sampai di situ. 2 tahun setelahnya, Adidas kembali meluncurkan inovasi yang diberi nama Poolbuster HD, tepatnya pada 12 September tahun 2019, yang dimana Poolbuster HD ini merupakan sepatu kolaborasi dengan para pelari urban di 3 kota besar dunia. Pertama ada New York, ada Paris, dan ada Berlin. Poolbuster HD ini lebih mengedepankan kepada stabilitas kenyamanan para pengguna atau para konsumen yang nantinya akan menikmati produk tersebut dengan benefit yang ditawarkan, yaitu dapat dipakai dalam kondisi yang tidak dapat diprediksi. Misalnya, kita sedang berlari nih, kita berlari awalnya di jalanan yang lurus alias mulus. Nah, tiba-tiba pada saat kita berlari, jalanannya tiba-tiba menjadi berbatu, banyak batu dan segala macam. Seperti itu. Setelah melakukan inovasi yang sebelumnya diberi nama dengan Futurecraft 4D dan Poolbuster HD, perusahaan Adidas tidak cukup puas nih sampai di situ saja. Pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020, perusahaan Adidas kembali melakukan inovasi terhadap produk sepatunya yang diberi nama dengan Futurecraft Strong, yang dimana Futurecraft Strong merupakan sebuah teknologi atau terobosan baru yang berfokus pada bagian atas sepatu.
Futurecraft Strong merupakan salah satu terobosan baru dalam membuat sepatu bagian depan berbahan dasar tekstil dengan bantuan data dan mesin robotik, sehingga menjadikan bobot sepatu tersebut hanya sebesar 233 gram dengan bagian atas hanya sebesar 27 gram. Nah, setelah sebelumnya kita menyinggung tentang berbagai jenis industri, sekarang kita akan membahas tentang berbagai jenis inovasi. Jenis inovasi ada dua. Pertama, inovasi hijau dan inovasi non-hijau. Inovasi hijau adalah inovasi yang terdiri dari proses baru atau yang dimodifikasi, baik sistem maupun praktiknya, serta produknya, tetapi bermanfaat bagi lingkungan sekitar serta berkontribusi untuk lingkungan secara berkelanjutan. Inovasi non-hijau adalah penerapan sistem biasa di dalam suatu perusahaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan lingkungan sekitar. Contoh, perusahaan yang menerapkan inovasi non-hijau adalah rata-rata perusahaan otomotif seperti batubara, Pertamina. Sedangkan untuk perusahaan Adidas sendiri, mereka termasuk ke dalam perusahaan Go Green atau inovasi hijau. Mengapa demikian? Karena perusahaan Adidas sudah merilis sepatu berbahan dasar plastik sebagai salah satu upaya untuk mengurangi limbah plastik di lautan. Go Green yang dilakukan oleh perusahaan Adidas dapat dibuktikan dengan pencegahan 2.810 ton plastik mencapai lautan. Tetapi pada saat Go Green itu sendiri, perusahaan Adidas tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan organisasi yang ada yang disebut dengan Parley of the Ocean. Dan menurut Pisano, ada 4 kuadran atau 4 bagian serta kategori dalam sebuah inovasi. Yang pertama ada routine, kedua ada destruktif, yang ketiga ada arsitektural, dan yang keempat atau yang terakhir ada yang disebut dengan radikal. Yang pertama ada routine, yang dimana kebiasaan yang dibangun atas dasar kemampuan teknis perusahaan dengan model atau bisnis yang sedang mereka jalani saat ini. Yang kedua, ada kategori yang disebut destruktif. Destruktif merupakan kebutuhan akan model bisnis di dalam dunia teknologi, bahkan ketika sebenarnya teknologi tersebut tidak digunakan. Tetapi destruktif ini mampu membuat disrupsi besar-besaran terhadap perusahaan lain. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kuadran arsitektural. Kuadran arsitektural ini merupakan penggabungan dari disrupsi teknologi dengan model bisnis yang ada. Yang keempat dan yang terakhir, ada yang disebut dengan kuadran radikal. Kuadran radikal merupakan kuadran yang murni berasal dari teknologi dan merupakan kebalikan dari inovasi yang dikembangkan dengan kompetisi teknis baru tetapi tetap mempertahankan model bisnis yang ada. Sedangkan untuk perusahaan Adidas sendiri, mereka tergolong ke dalam kuadran ketiga atau kuadran arsitektural dari total keseluruhan 4 kuadran yang dipaparkan oleh Pisano. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat lagi mengenai pengertian kuadran arsitektural yang dimana itu merupakan penggabungan antara disrupsi teknologi dengan model bisnis mereka. Dan jika kita kilas balik mengenai inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Adidas, di mana mereka mengedepankan teknologi seperti pada saat pembuatan sepatu yang diberi nama dengan Futurecraft 4D yang merupakan sepatu yang menghemat waktu hingga 10 kali dalam pembuatan solnya secara konvensional menggunakan bantuan teknologi. Jangan lupakan sepatu Poolbuster HD yang inovasinya dikembangkan 2 tahun setelah Futurecraft 4D tadi, yang dimana sepatu Poolbuster HD ini merupakan sepatu yang dirancang
untuk segala situasi dan kondisi yang tidak terduga, dan itu pun pasti berkat bantuan teknologi yang ada sehingga sepatunya dapat menyesuaikan dengan segala kondisi. Dan inovasi yang terakhir dilakukan oleh perusahaan Adidas yaitu tentang Future Craftsroom, yaitu sepatu yang mereka produksi dengan bagian depan yang dibuat lebih ringan karena menggunakan bahan tekstil, dan itu tentu saja memerlukan teknologi yang sedang berkembang pada saat itu. Jadi, setelah semua pemaparan yang saya jelaskan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan nih mengenai inovasi hijau dan inovasi non-hijau, di mana inovasi hijau lebih dikenal dengan sebutan ramah lingkungan, sedangkan inovasi non-hijau lebih dikenal dengan sebutan kurang atau tidak ramah lingkungan. Dan untuk perusahaan Adidas yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mereka termasuk ke dalam perusahaan inovasi hijau Go Green atau ramah lingkungan. Dan untuk kuadrannya sendiri, perusahaan Adidas termasuk ke dalam kuadran ketiga, yaitu arsitektural. Dari 4 kuadran yang sudah dijelaskan oleh Pisano, diantaranya ada kuadran rutin, kuadran destruktif, kuadran arsitektural, dan kuadran radikal. Perusahaan Adidas merupakan salah satu perusahaan di antara banyak perusahaan lain yang terus melakukan inovasi terhadap produknya dari tahun ke tahun untuk memastikan dan menyenangkan hati para konsumen yang setia menggunakan produk yang mereka jual. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai inovasi hijau dan inovasi non-hijau yang dapat saya sampaikan, serta perusahaan yang ada di Indonesia yaitu Adidas. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tiara Mutiarsi, SEMM, selaku dosen manajemen inovatif yang telah memberikan tugas prakteknya kali ini. Dengan harapan, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna di kemudian hari. Karena dirasa pemaparannya sudah cukup, maka saya akan pamit undur diri. Sebelum itu, saya ingin menutupnya dengan pantun. Pagi-pagi makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian pemaparan kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.